Ya, assalamualaikum teman-teman. Hari ini gue kesini karena Pak Haji itu akan ikut serta turun di kelas Maxi. Jadi ada Aerox, ada NMAX, ada Lexi. Ya. Cuma hari ini di-preparein dulu motornya. Motornya di dalam. Tadi gue udah coba ngikut sama Mas Anto untuk ngedyno. Berapa tadi hasilnya, Mas? 12.8. Terus pas gue coba malah jadi 12.5. Nah, ini akan di remap, ya kan? Cuma alat remapnya bukan yang model biasanya kan dicolok di sono ya, Mas ya? Bukan di OBD, kan? tapi kita di jumper. Ini di jumper istilahnya. Ya, tapi jumper. kalau tingkat presisinya sama aja, Mas, dengan yang sama. Karena kita pakai juga tuner pro. Pemetaannya sama yang model OBD. Cuma hanya memasukkan datanya saja yang beda. Karena ini dikunci. Karena dia belum ada sistem yang bisa membuka kuncinya di sini. Dia di-crack berarti ya? Iya, di-crack. Istilahnya di-crack ya? Iya. Nah, kita akalin gimana caranya supaya bisa masuk ke memorinya dia. Nah, alat ini hanya untuk Aerox aja? Sebenarnya saat ini masih buat Aerox. Cuma mungkin ke depan mungkin ada pengembangan lagi yang buat motor lain. Keluarga Yamaha, ya. Tapi bisa semua pakai ini? Keluarga Yamaha. Kalau keluarga Yamaha yang lain udah lewat UBD. Oh gitu. Ya. Cuma baru Aerox aja yang baru Aerox yang ini. Kalau yang lain sih lewat seperti yang kebanyakan orang ya. Kayak kalau ini kan Denso. Kalau Keihin rata-rata udah lewat ini OBD. Dia kalau layoutnya, Mas, sama nggak sih, Mas, dengan yang misalkan di dealer gitu? Sama. Ini ada map standarnya ada. Berarti bawaan pabrikan gitu bawaan ada pabrikan ya? Ada. Kita udah dapat mungkin nggak tahu dari mana. Pokoknya standarnya itu ada. Nah, berarti kalau misalkan tadi kan udah nih, Mas, dicoba nih. Ya. Ketika di remap, apa yang Mas Anto kan utik-utik di sini? Pertama fuel dan pengapian. Iya, kita ikut langsung ya. Kemudian gue balikin, Mas. Oke. Fuel itu ada 3 pemetaan. Pertama dari sensor map. Terus dari sensor TPS. Dan gabungan dari TPS dan RPM. Ya. Nah, kalau ini kalau map ini mungkin dari tekanan udara yang masuk, ya kan disesuaikan. Kalau masuk lewat TB gitu. Ya, lewat TB. Kalau TPS itu voltase yang dihasilkan dari TPS sehingga menghasilkan untuk penyemprotan bensin berapa. Nah, terus kalau ini debitnya per apa, Mas? Ini kalau debitnya per 100 berapa mili gitu. Oh, oke. Ya. Terus yang untuk yang TPS sama RPM? TPS sama RPM ini untuk untuk meningkatkan torsinya ini. Jadi disesuaikan dari TPS dan RPM-nya sesuai dengan bukaannya. Ini ada 0% sampai 100% bukaan throttle-nya. Ini yang Mas Anto mau rubah yang dari mana dulu? Semuanya kita rubah sektornya. Jadi sebelumnya nanti kita lihat dari hasil pembakarannya. Sebenarnya kita harus pakai IFR sensor ya. FR ya? Ya, IFR sensor. Itu FR bagaimana ya, Mas? Ada sebenarnya pakai BRT. Oh. Tapi di sini juga ada namanya target IFR. Nah, ini target IFR. Nah, dari target ini, jadi kalau seandainya kita keiritan atau keborosan, dia akan menyesuaikan dari sini. Akan dikunci dari sini. Dan secara otomatis akan dirubah sama si ECU-nya sendiri. Dia yang akan menyesuaikan. Dia menyesuaikan. Setelah kita pasang target di sini, kita kemauan berapa. Nanti dia sendiri dalamnya. Tapi karena ini alatnya tidak bisa membaca, otomatis yang kebaca yang hanya kita masukkan aja. Gitu. Oh, berarti dia nggak otomatis untuk otomatis menyesuaikan ya? Karena kita hanya menyuntikkan dalam memorinya saja, menghapus dan menulis. Siap. Ya. Terus untuk dicoba tadi kalau menurut Mas Anto, itu motor keborosan apa kurang bensin, Mas? Ada yang keborosan, ada yang kurang bensin. Di RPM berapa tadi kira-kira yang keborosan? Yang keborosan di RPM 9.000 ke atas. Itu kebasahan? Ya, itu kebasahan. Dan kurang bensinnya di RPM mulai dari 4.000. Dari 4.000-an ya? Lalu yang dirubah apanya nih, Mas, kalau kayak gitu, Mas? Yang rubahnya ini, fuel tadi. Fuel dari TPS. Terutama kita TPS saja, karena kita menggunakan sesuai dengan TPS. TPS itu throttle position sensor. Oke. Ini nilai debitnya. Itu nilai debit. Ya, debit pengkabutannya.
Nah, ini kan masih ada berantakan nih, nanti saya rapihin nih. Ya, ini masih kurang boros. Ada yang jadi kurang sama. Coba Mas, rapiin aja Mas. Oke, udah gitu kita simpan. Tadi juru berapa itu Mas? Ditambah. Jadi tadi berapa sebelumnya? Sebelumnya 9.000, 9.900. 9.900 apa Ya, itu Mas? itu debitnya. Debitnya. Ya, debitnya. Ditambahin jadi Jadi 1.000 kita tambah oh, 100. tadi 900. 9.000. 9.000. 900 ya, 900. sekarang kan dia 1.000. Sekarang jadi 1000 Ya. berapa tuh? 1000 berapa tuh? 1093. 1093 ya. Ya. Tadi 900, Tadi 993. 193 sekarang 1000 naik 100 ya. Naik 100 ya. Itu untuk debitnya, Buat debit bensin. debit bensin. Di RPM berapa itu, Mas? Ini dimulai dari RPM 4.000 4.000. mulai dari 3.000 Dari 3.000. sampai ke 7.000. Kita hanya rapihin dulu. Jadi nanti hasilnya kita lihat dulu gitu loh. Oke. Enak ya, di blok-blok aja langsung ya? Iya. Oke, sudah hampir sama kan semua. Jadi harus kontak ya. Oke. Oke, habis itu kita simpan filenya. Karena ini udah mapping yang ke-7, kasih ya, 8. 8, 9. Nah, Mas, berarti ini bolak-balik aja dong kalau misalkan belum Ya, cocok, karena balik, dia copot, tidak balik lagi, coba. karena dia tidak bisa live kayak Racer, kayak apa BRT, dia bisa live, bisa langsung disetting di tempat. Kalau ini kita memerlukan perjuangan. Bahkan motor masih muter aja, masih di lap, masih di track aja Dia dia bisa bisa kelihatan ya. Ya. Kalau ini nggak bisa, dia harus buka, pasang, buka, pasang, buka, pasang. Ya kalau ngerasa terbiasa sih pakai software apa juga nggak masalah ya. Iya. Penting kan prosesnya itu ini kan cuman alat aja kan. Ya, hanya untuk Penunjang supaya Penunjang, itunya ya. berubah gitu Ya. kan. Makanya sebenarnya masalah software sih nggak begitu ngaruh ya kalau kayak Mas Santo. Cuman kalau kayak yang orang awam ini misalkan mesti belajar, Oh iya mau nggak mau. mesti belajar. Sebenarnya gini Mas, ini alat boleh ini kan Mas Santo kan berarti kan usernya. Iya, Kalau misalnya ada teman yang mau nge-remap bisa. bisa. Kita jasa remapnya 500 sampai 7,5. Terus untuk uji cobanya kan di dyno. Iya. Itu sudah include sama dyno. Kalau include sama dyno 7,5. Ya. 7,5 gitu. Nah, terus gini Mas. ECU-nya merek apa aja yang bisa dibuka pakai Iya. tuner pro? Ini Denso, untuk sementara baru Denso. Baru aja. Denso aja. Iya. Kalau ya kan ECU Kalau kan- kayak Hin ada yang buat ya Honda ada. Kita pakai langsung dari Hondanya. langsung dari Honda. Iya. Software-nya Software berarti. Honda, Oh, berarti iya. memang Cuma untuk mengeditnya kita tetap pakai namanya Tuner Pro. tuner pro itu Iya. tadi ya. Ya untuk nge-crack-nya itu Ya, kan. nah kita kalau Honda pun juga begitu. Harus punya XDF dan bin-nya. Oh. Setiap satu jenis motor XDF-nya beda, bin-nya beda. Jadi misalnya Honda CRF dengan CRF 2,5, 150 dengan 2,5, Itu beda XDF-nya ya? beda. Beda ya. Bin-nya juga beda. Jadi sih bisa main kopi-kopi aja. Ya nggak bisa. Dia kalau XDF-nya harus punya 150 ya 150 XDF-nya. Kayak punya kayak apa CB 150 atau CBR 2,5, XDF-nya harus punya CBR 2,5. Padahal kayak CRF gitu kan dia sama-sama satu pabrikan, Ya. sama-sama satu jenis cuma beda cc, Ya. tetap aja beda itunya. Ya mungkin ada kode yang harus di ini XDF-nya itu. Itu kelar nih Mas. Udah kelar. Udah dari sini dari mana? Dari sini langsung hidupin. Cabut. Cabut. Ya. Ini apaan Mas? Plus minus. Iya, itu buat kabel
masukin ke memori. Nah ini plus minusnya nih. Bukan kabel power. Bukan, ini yang powernya sini. Malah power. Ya, ini powernya malah. Ya, ini yang buat ke memorinya. Oke. Ini apaan namanya, Mas? Ya itu namanya apa namanya? Probox. Jadi buat baca ini. Dia konversi kan? Konversi kan, yang bisa komunikasi dari laptop ya, ini lewat sini. Iya, lewat situ ya. Ini sebenarnya bisa untuk mobil juga bisa. Buat semua itu sebenarnya bisa, cuma yang saya hanya baru tahu hanya ini doang. Baru ngoprek ini ya? Baru ngoprek ini. Ini masuk ke sana lagi, masuk ke tempat Deno, dicolok ke motor kan? Kita cobain ya. Keleluasaannya Mas Anto untuk ngoprek ini sih sama kayak model kayak ECU Racing sebenarnya ya? Sama. Hah? Hampir sama, cuma kita nggak bisa lap aja. Cuma nggak bisa live aja. Ya, bisa live. Segala sesuatunya layoutnya semua sama kan? Sama, hampir sama. Lap-lapnya sama, nilai-nilainya juga hampir sama. Asik juga ya? ECU standar ya, cek-ocek. Iya, standar. ECU standar di... Bukan piggyback bahkan nih Bang? Bukan, ECU. ECU kan? ECU. Sebelum ini sih mungkin ECU mobil udah banyak yang begini. Iya. Cuma kalau motor kan hanya terbatas orang tertentu ya. Ini kutub apaan sih Mas? Mas Anto nih bikin garis begitu maksudnya? Ini. Ini buat penghubung ke ininya. Ke dalamnya mereka iya. ya? Ke dalam. Apa namanya? Mungkin ke chipnya kali ke ya? chipnya. Jadi itu ada resistor namanya. Di sini ada resistornya nama R1 sama R13 kalau nggak salah. Terus dia nge-save-nya di mana, Mas? Kok Mas Anto bisa memerintahkan dia lo hapus yang tadi lo pakai yang sekarang kan begitu modelnya kan? Dia nge-save-nya di mana sih? Nge-save-nya ada di memorinya. Kan dia ada setiapnya itu ada memori dia. Mungkin gini Mas, tingkat resiko error atau gini Mas, takutnya ini begitu dirubah-rubah dioprek-oprek, nih ECU malah jadi kusut Mas. Iya. Kan tahu sendiri harganya kan lumayan kalau ECU makan yang standar aja berasa gitu kan. Tapi tingkat keamanannya gimana Mas? Kalau tingkat keamanan sih aman, karena kita masih punya map standarnya. Ketika misalnya kenapa-napa, dibalikin ke... Balikin standar. Yang bikin error itu, mapnya rubahan, ada yang tidak sesuai, dia nggak mau baca. Nah itu. Sebenarnya sih, kalau melakukan langkahnya dengan benar semua sih aman-aman aman aja. Aman. Selama ini aman. Kalau awal-awal dulu. Selain Aerox apa Mas yang udah dicoba di remap Mas? CRF. Itu standar di remap ya? CRF. Terus CB 150. CB 150R. Terus CBR 150. CBR-nya. Terus CBR 2,5 yang 2 silinder. Rata-rata Honda ya baru ya? Iya Honda. Kalau Yamaha baru ini. Baru ini aja. Ya. Kedepannya tapi nanti akan ada pengembangan berarti. Kalau sebenarnya udah ada, cuma kita belum punya yang R25. Udah ada R15, sudah ada. Kalau yang itu kan ini yang tadi kita oprek-oprek kan itu kan oprek-oprek versi apa namanya Aerox ya? Ya Aerox. Ya. Yang modelan Honda ada Mas? Ada ini Honda nih. Ini saya buka nih. Nah, kita buka XDF-nya dulu. XDF itu file apa Mas? XDF itu file mentahnya dia. Base map-nya dia. Jadi bawaan ya. Jadi yang belum dirubah sama sekali. Motor apa nih? CRF. CRF. Nah, ini CRF. base map CRF. Base map.
Dia kedetek dari RPM 800 ya mas? Iya. 800, Iya, paling rendah di 800 berarti 800 ya? Dan throttle-nya ini kalau ini iapnya dari sensor sama kayak map ya. Nah ini TPS dari 0 throttle front. Kan kalau ke sini ini RPM nih mas. Ini RPM. Nah, kalau ke sana Ke sana ini throttle apa bukan TPS. Berapa persen? Sensor gas ya? Ya, sensor gas. Sensor TPS. Nah. Makin lama makin ke sana. Ya, hanya sampai 72%. Oh, itu persentase berarti. Ya, persentase. Bisa kita rubah sampai 100%. Cuma nanti merubah dari sini semua. Mendingan kita nggak usah rubah, ikutin yang sudah ada, tinggal kita rubah aja kekurangannya di mana, kelebihannya di mana. Ini fuelnya berarti. Fuel ya. Lalu tadi ada lagi kalau untuk ignition ada mas? Ignition ada. Ini nama ignition. Nah, ini kalau CRF beda lagi dengan yang tadi. Kalau yang Aerox tadi, dia ignitionnya dua map, dari map 1 map 2. Nah kalau ini dia ada netral dari 1 sampai 2, 3 sampai 4, 5 sampai 6. Dia per gigi ada. Bentar nih kita hapus dulu yang ini. Nah ini ignitionnya. Ini ignition netral. Jadi kalau tadi ya itu sama ya. Tadi kalau dari atas ke bawah itu RPM. Sama ya. Kalau kanan ke kiri itu TPS. Bukan dari ini ya mas. Bukan dari derajat pengapiannya berarti ya. Derajat pengapian ini, nilai pengapian ini. Oh itu. Iya, ini nilai derajat pengapian. Nah ini 11,9 sebelum derajat TMA. Sebelum TMA. Ya. Paling tinggi itu 30 di 9.000 mas. Paling bawah nih mas. Ini 30 derajat. 30 derajat. Tapi ini kan untuk posisi netral. Oh netral. Beda lagi dengan gigi 1. Tuh. Ada yang 29 dia 30,5. Nah, ini beda di sini. Nah, ini gigi 3 sampai 4. Tuh, dia ada yang makin turun. Tapi paling tinggi memang 30,5. 30,5. Ya, Sebelum TMA. sebelum TMA. Tinggi ya? Tinggi. Tuh. 30. Kalau untuk limiter ada mas? Limiter ada. Bentar, kita hapus dulu. Nah, limiter ada untuk fuel. Untuk RPM nya mas? Untuk pengapian ada. Untuk RPM nya? Untuk RPM juga ada. Tuh. Ya maksimal 9.000. standarnya 9.000. Nah kalau yang mas rubah ada? Ada. Yang dirubah kita buka file lain. Ini punya CRF ya? Ya, punya CRF. Limit 12.800 ya. ada ya? Nah, Lihat di situ mas. nah, ini udah saya rubah. Iya. Padahal ECU-nya ECU standar ya? Iya. Orang bisa lawan ECU Racing. Kalau remapnya pas sama, bisa ECU Racing. Perbedaannya dengan ECU Racing, Ya. ECU standar di remap sama remapan dari memang ECU-nya benar-benar racing terus di remap, bedanya Ya. gimana kalau udah kayak gini? Kalau bedanya hanya tidak bisa live aja. fungsi- Secara live tidak bisa dibaca. Ya, secara live oke. Ya, kalau Ini kan ketika lagi mapping. Ya. Enggak, maksud saya secara hasilnya, fungsi, secara fungsi ya hampir sama saya rasa. hampir sama. Hampir sama karena pemetaannya juga sama. AFR ada, Asar ada, fuel ada, fuel ada. pengapian ada, ignition Ignition ada ya? Ya, limiter bisa dinaikin. Terus pressure buat ya, injektor pressure, ya, ada. injection ya. Iya, Ini kan standar ya. standar. Itu Kok standar. dia bisa dirubah kan jadi Ya mengakali namanya. untuk orang-orang yang hemat. Ya. Supaya tidak beli ECU, dan kadang-kadang ECU Racing kan sering error. Maaf ya, bukan menjelekkan Brand sesuai ya, brand. Tapi ada beberapa keluhan dari konsumen. Ya meskipun memang nggak semua. Ya, cuman maka semua ada beberapa pakai ini
malah nge-lag terus. Pakai ini nge-lag terus gitu. Ya, terus sudah disetting katanya tetap aja hasilnya seperti itu. Pas lagi dingin enak, pas lagi panas error. Ya, ada perubahan tuh, Mas. Ya, perubahan. Beda banget ya ketika mesin dingin sama mesin panas. Kalau ini enggak, karena dia sudah membaca human duty-nya. Oh, kelembapannya. Ya, kelembapannya udah bisa dibaca sendiri oleh ini karena ada sensor yang melekat di motor. Gitu. Oh. Kalau AccuRacing mungkin hanya beberapa yang bisa, merek tertentu yang bisa membaca human duty itu. Membaca human duty, membaca lambda sensornya. Berarti orang juga mungkin ya kalau Mas Santo modelnya kayak begini, kalau ini aja itu standar bisa dioprek gitu Ya. kan. Kan kita udah ngeliat tadi hasilnya sama-sama ngeliat Ya. tuh ada perubahan grafik juga, Ya. ada perubahan data dari dynonya juga. Ya. Berarti memang standarnya bisa dioprek-oprek Bisa. sebenarnya. Ya, bisa. Bagi yang ngerti. Kalau yang nggak bagi ngerti ya Bawa kemari ya. nggak kemari. Terima beres.